sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan kepada seluruh jajaran Nahdlatul Ulama dan kepada khususnya jajaran GP Ansor dan Banser untuk menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada pihak kepolisian atau aparat hukum. Karena kita tahu bahwa ini panas memanas. Ada kaitan dengan PKB? Saya kira tidak ya, saya tidak tahu. Karena ya itu terkait dengan itulah, terkait dengan soal kontroversi Balawi inilah, ya. Ya kita tahu ada. Langsung mobil Abah dipalang. Saya sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana kimat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada kimat, tetap mereka maksa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kejadian penyerangan oleh sekelompok massa terhadap seorang santri, banser dan seorang kiai di Karawang, Jawa Barat beberapa hari lalu, di mana Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, banser termasuk Ansor sendiri, untuk menyerahkan seluruhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan tidak boleh melakukan aksi sendiri-sendiri yang menyalahi aturan hukum. Dan menariknya ketika Ketua Umum PBNU ditanya oleh wartawan tentang motif penganiayaan atau penyerangan tersebut, beliau menjawab, mungkin saja, kata Kiai Yahya Khalil Stakuf, karena ada faktor kontroversi masalah polemik nasab. Benar adanya ternyata ini dikonfirmasi oleh pengakuan sang banser yang menjadi korban penyerangan, bahwa pada saat pelaku menghadang mobil rombongan kiai tersebut, langsung pelaku katanya teriak-teriak menyebut nama Ki Imat, mana Ki Imat, mana Ki Imat. Itu yang dikatakan oleh salah seorang banser yang menjadi korban penganiayaan. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman himbauan PBNU dan keterangan singkat dari anggota banser yang menjadi korban ini. Nah, untuk itu mari kita simak bareng-bareng, ini dia videonya. Ingin sampaikan terkait dengan apa yang terjadi di Karawang kemarin. Tadi saya sudah sempat melakukan rapat juga secara virtual dengan PWNU Jawa Barat, PCNU Karawang, dan Bekasi, dan sudah mendapatkan gambaran tentang persoalannya dan juga perkembangan kasusnya. Kita tahu bahwa kemarin ada penyerangan pada satu pengajian itu, dan sejak kemarin sudah kita instruksikan kepada teman-teman di Jawa Barat dan Karawang khususnya untuk menempuh jalur hukum mengenai soal ini. Dan alhamdulillah sekarang kepolisian sudah memproses, dan kami minta supaya setelah teridentifikasi pelaku-pelakunya agar segera ada tindakan hukum yang jelas dan decisif untuk mencegah agar masalah ini tidak berlarut-larut yang memungkinkan menjalar menjadi masalah yang lebih besar, karena kita tahu sekarang suasananya juga di bawah ini memang agak problematis, ya. Sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara lebih luas. Terkait dengan itu, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
menginstruksikan kepada seluruh jajaran Nahdlatul Ulama dan kepada khususnya jajaran GP Ansor dan Banser untuk menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada pihak kepolisian atau aparat hukum. Tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh melakukan reaksi apapun. Semua harus berdisiplin untuk taat kepada hukum. Begitu juga kepada warga NU pada umumnya, saya menghimbau agar juga melakukan cooling down terhadap masalah ini. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang berbeda yang berseberangan dalam soal ini. Kami menghimbau kepada warga NU untuk mengingat persaudaraan di antara kita semua, apapun pandangan yang kita miliki, dan mari kita terus menjaga persaudaraan di antara kita ini dan menghormati perbedaan pandangan di antara kita dan tidak melanjutkan artikulasi-artikulasi yang saling memanasi, saling mencemooh, apalagi saling mencaci maki di antara sesama warga NU. Apapun masalahnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya buat warga NU, bahwa masalah ini tidak boleh terus-menerus dilakukan, tidak boleh terus-menerus dilanjutkan, ya. Dan tentu saja kita meminta kepada pihak-pihak terkait, ya, apakah merasa NU atau tidak, untuk juga ikut bertanggung jawab, menjaga suasana, bertanggung jawab menjaga kondusivitas masyarakat, tidak melakukan ya artikulasi-artikulasi, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak yang bisa memicu reaksi-reaksi emosional dari pihak lain. Saya kira ini. Bukannya kan harus motifnya apa? Ya, saya kira karena kita tahu bahwa ini panas-memanas. Ada kaitan dengan PKB? Saya kira tidak, ya. Saya tidak tahu. Karena ya itu terkait dengan itulah, terkait dengan soal kontroversi Ba'alawi inilah, ya. Ya, kita tahu ada perbedaan, itu nyata, realitasnya memang ada perbedaan. Ada yang punya pendapat begini, ada yang punya pendapat begitu. Nah, kita minta ya, semua pihak saling menghormati perbedaan dan tidak menjadikan ini sebagai bahan olok-olok saling memanasi dan lain-lain. Dan semuanya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh yang bisa memicu reaksi emosional dari pihak lain. Ya, supaya semuanya proporsional. Gitu ya. Siska, langsung mobil Abah dipalang. Saya sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana kimat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada kimat, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga kaca udah pecah, baru saya langsung ke depan lagi ke posisi kiai saya lagi duduk dan menghalangi biar tidak terjadi sesuatu. Sempat ada satu yang pakai helm biru itu, mulai pukulan pertama mulai dari dia tuh sampai dikeroyok. Atas peristiwa penyerangan dan penganiayaan tersebut, sejumlah pihak menekan kepolisian Jawa Barat untuk segera menangkap para pelaku dalam rentan waktu secepat-cepatnya. Artinya segera diproses dan ditangkap pelakunya. Alhasil bukan hanya sejumlah Banser Ansor yang mendatangi kepolisian Jawa Barat, banyak pihak juga menyampaikan kepada pihak kepolisian Karawang dan Jawa Barat agar segera menangkap para pelaku yang terlibat di dalam pengeroyokan tersebut.
Termasuk organisasi misalnya Laskar Sabilillah dan Banser Banyumas turut menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap semua para pelaku yang terlibat. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan pernyataan Ketua Umum PBNU dan salah seorang anggota Banser yang menjadi korban pengeroyokan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.